Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari Jumat pagi hari ini. Nah, hari ini saya ingin kembali menguatkan setiap kita masih dari Amsal pasal yang ke-14. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton berita ya dari berita internasional. Di sana dikatakan ketika pada saat itu kasus COVID-19 di India sedang meningkat dengan tajam. Saudara, orang-orang yang menengah ke atas ya, bahkan ke atas sekali, orang-orang India yang punya kemampuan finansial yang luar biasa, mereka rela mengeluarkan uang bahkan sampai miliaran kalau dikonversi ke rupiah. Mereka mengeluarkan uang yang begitu banyak supaya mereka bisa terbang ke negara yang lebih aman. Ada yang pergi ke Australia, ada yang pergi ke Amerika, ada yang pergi ke Singapura, dan mereka mengeluarkan uang yang bisa mereka keluarkan supaya mereka bisa pergi dari India, karena mereka tahu pada saat itu India sangat genting sekali keadaannya ya dengan varian COVID-19 yang baru. Dan beberapa tahun yang lalu juga, kalau saudara ingat, di kota Palu ya, Sulawesi Tengah pernah terjadi likuifaksi. Ada gempa bumi dan ada tanah yang terbelah dan ada bangunan-bangunan yang masuk ke dalam tanah. Likuifaksi terjadi. Saudara tahu pada saat itu keluarga saya ada di kota Palu. Mereka menceritakan bahwa ada banyak sekali orang kaya di kota Palu. Mereka membayar, bahkan mereka mau untuk charter satu pesawat hanya untuk membawa keluarga mereka. Saudara tahu bahwa satu pesawat itu bisa diisi oleh kurang lebih ya 50, bahkan ada yang sampai 100 penumpang. Mereka mau sewa satu pesawat hanya untuk membawa keluarga mereka yang mungkin jumlahnya tidak lebih dari 15 orang, bahkan ada yang tidak lebih dari 10 orang. Mereka mau bayar mahal supaya mereka bisa keluar dari kota Palu. Saudara, kemanapun kita pergi, selama kita masih tinggal di bumi ini, maka yang namanya kesulitan, penderitaan, bahkan penganiayaan pasti akan menghampiri kita. Kita bisa keluarkan uang sebanyak-banyaknya yang kita bisa keluarkan, tapi kita tidak akan pernah terlepas dari semuanya itu selama kita masih ada di muka bumi. Tapi puji Tuhan, karena buat kita orang percaya, Tuhan memberikan kita satu janji firman Tuhan. Tuhan memberikan kita satu kepastian, satu pengharapan yang pasti di dalam Dia. Dalam Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Wow, sekali lagi kita baca bersama-sama, saudara bisa melihat di layar saudara. Dikatakan seperti ini, Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata orang yang takut akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan ini punya pengertian bukan kita ketakutan sama Tuhan, bukan. Tapi kita respect Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita menaruh hormat kepada Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita menempatkan Tuhan di tempatnya yang seharusnya. Kita menjadikan Dia benar-benar Allah, Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Saudara, bagi orang-orang yang menjadikan Tuhan benar-benar Raja dalam hidupnya, bagi orang-orang yang respect, yang menghormati Tuhan, ada janji perlindungan, ada janji ketentraman yang besar, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Saudara, dari dua cerita tadi saya mau kasih tahu buat saudara, dari sekian banyak orang yang ada di India dan ada di kota Palu, ada banyak kesaksian yang saya dengarkan. Bagaimana mereka mungkin tidak punya finansial yang banyak. Mungkin mereka tidak mampu sewa pesawat. Mungkin mereka tidak mampu bayar uang karantina untuk pindah ke negara lain di dalam situasi COVID. Tapi mereka punya rasa takut akan Tuhan. Mereka respect akan Tuhan. Mereka berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, Engkau tetaplah Allah penyelamatku. Sekalipun bumi ini goncang, aku tahu Engkau tetap bersama dengan aku. Aku percaya Tuhan sanggup melindungi aku. Aku percaya Tuhan mengasihi anak-anaknya. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti hari ini,
kita perlu memiliki lebih lagi hormat dan takut akan Tuhan. Mari jadikan dia benar-benar raja dalam hidup kita. Terkadang kehidupan kita gampang sekali diombang-ambingkan oleh ketakutan. Saya pernah katakan kepada saudara, jangan letakkan masa depan saudara kepada corona. Corona bisa berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari saudara. Jangan letakkan pengharapan saudara kepada pemerintah. Pemerintah bisa salah ambil keputusan, tapi keputusan Tuhan bagi kita tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Tuhan bekerja bagi kita di tengah-tengah segala situasi. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi kita. Jadi hari ini kalau kita menghadapi situasi yang sulit, dalam takut akan Tuhan ada perlindungan buat saudara. Dalam takut akan Tuhan ada kekuatan bagi saudara. Dalam menghormati Tuhan dalam kehidupan kita ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menghormati Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, atau dia hanya menjadi satu figur yang kita elu-elukan setiap hari? Kalau kita hanya mau klaim janji Tuhan tanpa menjadikan dia raja dalam hidup kita, maka jangan kaget kalau kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Karena kita hanya menjadikan dia seperti asuransi. Kita datang buat klaim, tapi kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghormati dia yang ada dalam hidup kita. Kita terus hidup dalam dosa. Kita tidak mau menyalipkan kedagingan kita. Makanya kita seringkali takut dan khawatir. Biar pagi hari ini kita belajar dalam takut akan Tuhan, dalam menghormati Tuhan. Ketika kita hidup menghormati dia sebagai raja, saudara akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Dia meluputkan kita, dia menolong kita. Kadangkala penundaan terjadi, sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk di depan kita yang akan terjadi. Mari percayakan hidupmu pada Tuhan, jangan kepada yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, kami ada di akhir pekan yang luar biasa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini menguatkan kami, memberkati setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biar kami benar-benar respect, takut dan menghormati Engkau dalam hidup kami. Menjadikan Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami dalam nama Yesus. Amin.